Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu mengenai viskositas. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Aisyah Fadila Rizky Siregar dengan NIM 2203551, teman saya Alia Fitri dengan NIM 2203502, dan Mayang Cahaya Dini dengan NIM 22035126. Tujuan praktikum yang kami lakukan yaitu yang pertama, membuktikan kebenaran hukum Stokes. Yang kedua, menentukan koefisien kekentalan zat cair atau gliserin dan oli. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu mikrometer skrup, termometer, saringan bertangkai, stopwatch, aerometer, neraca teknis 311 gram, gelas piala. Dan bahan yang kami gunakan yaitu bola aluminium dengan ukuran yang berbeda, oli dan gliserin, karet gelang, dan kertas grafik. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Fitri. Kepada Alia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan landasan teori dari kelompok kami. Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida, besar viskositas fluida. Maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Cairan mempunyai gaya gesek yang lebih besar untuk mengalir dan pada gas, sehingga cairan mempunyai koefisien viskositas yang lebih besar daripada gas. Viskositas gas bertambah dengan naiknya temperatur. Koefisien gas pada tekanan tidak terlalu besar, tidak tergantung tekanan, tetapi untuk cairan naik dengan naik. Benda adalah gugusan molekul molekul yang jarak pisahnya besar dan kecil untuk zat cair. Jarak antar molekulnya itu besar jika dibandingkan dengan garis tengah molekul itu. Tingkat kekentalan suatu fluida juga bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu zat cair, semakin kurang kental zat cair tersebut. Misalnya ketika menggunakan minyak goreng. Minyak goreng yang awalnya kental menjadi lebih cair. Ketika dipanaskan, sebaliknya semakin tinggi suhu suatu gas, semakin kental zat gas tersebut. Jenis cairan dibedakan menjadi dua tipe. Satu, cairan Newtonian adalah cairan yang viskositasnya tidak berubah dengan berubahnya gaya irisan. Ini adalah aliran-aliran kental sejati. Dua, cairan non-Newtonian adalah cairan yang viskositasnya berubah dengan adanya perubahan gaya irisan dan dipengaruhi kecepatan tak linear. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayang Cahaya Dini. Kepada Dini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan data dan pengolahan. Untuk data, yaitu massa jenisnya yaitu 1.250 gram per cm kuadrat disertai dengan ketidakpastiannya 0,005 gram per cm kuadrat dengan suhu 30 derajat Celcius dengan ketidakpastiannya 0,5 derajat Celcius. Untuk tabel 1, data pengukuran diameter masing-masing bola serta massanya, kita melakukan 5 kali percobaan, yaitu diameter bola 1 untuk data pertama diperoleh hasilnya 0,0037 meter, 0,0036 meter, 0,00355 meter, 0,00364 meter, 0,00352 meter. Untuk diameter bola 2, data pertama diperoleh 0,00649 meter, 0,0064 meter, 0,00635 meter, 0,0063 meter, 0,00629 meter. Sedangkan untuk diameter bola 3, data pertama diperoleh
0,00841 meter, data kedua 0,00835 meter, data ketiga 0,0083 meter, data keempat 0,00825 meter, data kelima 0,00827 meter. Untuk massa bola 1, data pertama diperoleh 0,0002 kg, 0,002 kg, data ketiga 0,0004 kg, data kelima massa bola 2, data pertama diperoleh 0,0003 kg, data kedua 0,0004 kg, data ketiga 0,0004 kg, data keempat 0,0005 kg, data kelima 0,0005 kg. Untuk massa bola 3 diperoleh data pertama 0,0004 kg, data kedua 0,0005 kg, data ketiga 0,0006 kg, data keempat 0,0006 kg, dan data kelima 0,0006 kg. Untuk tabel 2 yaitu data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu bola kecil. Kita juga melakukan variasi jarak sebanyak 5 buah, yaitu untuk data pertama jaraknya 0,005 meter dengan waktu 4,53 sekon dan 1 per T-nya yaitu 0,22 sekon pangkat min 1. Untuk jarak 0,1 meter diperoleh waktu 8,37 sekon dengan 1 per T-nya yaitu 0,12 sekon pangkat min 1. Untuk jarak 0,15 meter dengan waktu 13,07 sekon dengan 1 per T yaitu 0,08 sekon pangkat min 1. Untuk jarak 0,2 meter dengan waktu 17,06 sekon dengan 1 per T-nya 0,06 sekon min 1, dan jarak yang 0,25 meter dengan waktu 1,75 sekon dengan 1 per T-nya 0,04 sekon pangkat min 1. Tabel 3 yaitu data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu bola sedang. Jarak 0,05 meter dengan waktu tempuh 1,69 sekon dengan 1 per T-nya yaitu 0,5 sekon pangkat min 1. Dengan jarak 0,1 meter memiliki waktu 3,19 sekon dengan 1 per T-nya yaitu 0,3 sekon pangkat min 1. Jarak 0,15 meter dengan waktu 4,60 sekon dengan 1 per T 0,22 sekon min 1. Jarak 0,2 dengan waktu 6,9 sekon dengan 1 per T 0,16 sekon min 1. Dan jarak 0,25 meter dengan waktu 8,12 sekon dengan 1 per T yaitu 0,12 sekon pangkat min 1. Sedangkan tabel 4 yaitu data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu bola besar. Dengan jarak 0,05 meter memiliki waktu tempuh 0,87 sekon dengan 1 per T yaitu 1,15 sekon pangkat min 1. Untuk jarak 0,1 meter dengan waktu 1,72 sekon dengan 1 per T adalah 0,58 sekon min 1. Untuk jarak 0,15 meter dengan waktu 2,60 sekon dengan 1 per T 0,4 sekon pangkat min 1. Untuk jarak 0,2 meter dengan waktu 3,50 sekon dengan 1 per T 0,28 sekon min 1. Yang terakhir untuk jarak 0,25 meter dengan waktu 4,34 sekon dengan 1 per T adalah 0,23 sekon pangkat min 1. Selanjutnya pengolahan data. Untuk tabel 1 yaitu kita mencari data bola 1 yaitu bola kecil. Di sini kita mencari jari-jari bola dan massa jenis bola. Untuk jari-jari bola, data pertama memiliki diameter 0,0037 meter dengan R1-nya yaitu setengah dari diameter 1 yaitu setengah dari 0,0037 meter adalah 0,00185 meter.
dengan jari-jari satu kuadratnya yaitu 0,000034 meter kuadrat. Untuk diameter 2 dengan nilai 0,0036 meter dengan jari-jarinya setengah dari diameter 2 yaitu 0,0018 meter dan jari-jari kuadrat diameter 2 tersebut yaitu 0,000032 meter kuadrat. Untuk diameter 3, jari-jarinya yaitu 0,0017 meter dan jari-jari kuadratnya yaitu 0,000002 meter kuadrat. Untuk diameter 4, jari-jarinya yaitu 0,0018 meter, jari-jari kuadratnya yaitu 0,000032 meter kuadrat. Untuk jari-jari 5 yaitu 0,0017 meter dan jari-jari kuadratnya yaitu 0,000029 meter kuadrat. Selanjutnya jumlah dari jari-jarinya yaitu 0,00885 meter. Jumlah dari jari-jari lalu dikuadratkan yaitu 0,00078 meter kuadrat. Untuk jumlah jari-jari kuadrat yaitu jari-jari kuadrat tersebut kita jumlahkan sehingga menghasilkan 0,000147 meter kuadrat. Jari-jari rata-ratanya yaitu seluruh jari-jari kita bagi 5 yaitu 0,00177 meter. Untuk ketidakpastian jari-jarinya dalam persamaan 1/n sama dengan akar dari n sigma r kuadrat dikurang sigma r dikuadratkan dibagi n kurang 1 sehingga diperoleh hasil 0,0096 meter. Untuk KR-nya yaitu delta R dibagi jari-jari rata-rata yaitu 1,08. Sedangkan persentase KSR-nya yaitu KR dikali 100% sama dengan 108%. Untuk AB-nya yaitu 1 kurang log KR sama dengan 1 kurang log 1,0890 sama dengan 0,96. Sehingga dilaporkan dengan persamaan R sama dengan R rata-rata plus minus delta R satuan yaitu 0,00177 plus minus 0,00192 meter. Next. Selanjutnya massa jenis bola untuk bola 1 yaitu bola kecil. M1-nya seperti yang ada di tabel data. Selanjutnya kita mencari M rata-rata. Kita jumlahkan semua masanya lalu dibagi 5 sehingga menghasilkan 0,00036 kg. Dengan jari-jari rata-ratanya yaitu 0,00177 meter. Lalu jari-jari rata-rata kita pangkat 3 yaitu 5,545233 kali 10 pangkat min 9 meter pangkat 3. Sehingga diperoleh V sama dengan 4/3 dikali I R pangkat min 3. Sehingga diperoleh hasil 2,32 kali 10 pangkat min 8 meter pangkat 3 dengan rho sama dengan M rata-rata per V yaitu 1,55 kali 10 pangkat min 2 kg per meter pangkat 3. Untuk tabel 2 kita akan mengolah datanya yaitu untuk bola kecil. D1 sama dengan 0,05 meter, T1-nya sama dengan 4,53 sekon, 1/T1 sama dengan 0,22 sekon pangkat min 1, jari-jari rata-rata sama dengan 0,075 meter, jari-jari rata-rata kuadrat sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat, rho sama dengan 1,55
kali 10 pangkat min 2 kg per meter pangkat 3. Rho nolnya yaitu 1,25 kg per meter pangkat 3 dengan gravitasi 10 meter per sekon, sehingga V sama dengan D per T yaitu 0,01 meter per sekon. Sehingga nilai viskositasnya yaitu 2 kali jari-jari rata-rata kuadrat kali G dibagi gravitasi kali volume, yaitu 0,0112 Pascal. Untuk D2 sama dengan 0,1 meter. T2 sama dengan 8,37 sekon. 1 per T2 sama dengan 0,12 sekon pangkat min 1. Jari-jari rata-rata sama dengan 0,075 meter. Jari-jari rata-rata kuadrat sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat dengan Rho sama dengan 1,55 kali 10 pangkat min 2 kg per meter pangkat 3 dan Rho 0 sama dengan 1,25 kg per meter pangkat 3. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. V sama dengan D per T dengan nilainya 0,01 meter per sekon. Dan nilai viskositasnya yaitu 0,0112 Pascal. Untuk D3 sama dengan Untuk D3 sama dengan 0,15 meter, dengan T3 sama dengan 13,07 sekon, 1 per T3 sama dengan 0,08 sekon min 1, jari-jari rata-rata sama dengan 0,075 meter, jari-jari rata-rata kuadrat sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat, Rho sama dengan 1,55 kali 10 pangkat min 2 kg per meter pangkat 3, Rho 0 sama dengan 1,25 kg per meter pangkat 3, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon, V sama dengan 0,01 meter per sekon, dan nilai viskositas yaitu 0,0112 Pascal. Next. D4 yaitu 0,2 meter, T4 sama dengan 17,06 sekon, 1 per T4 sama dengan 0,06 sekon min 1. Jari-jari rata-rata sama dengan 0,075 meter. Jari-jari rata-rata kuadrat sama dengan jari-jari rata-rata kuadrat sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Rho sama dengan 1,55 kali 10 pangkat min 2 kg per meter pangkat 3. Rho 0 sama dengan 1,25 kg per meter pangkat 3. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. V sama dengan 0,01 meter per sekon. Viskositasnya sama dengan 0,0112 Pascal. Untuk D5 sama dengan 0,025 meter, T5 sama dengan 21,75 sekon, 1 per T5 sama dengan 0,04 sekon min 1. Jari-jari rata-rata sama dengan 0,075 meter, jari-jari rata-rata kuadrat sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Rho sama dengan 1,55 kali 10 pangkat min 2 kg per meter pangkat 3. Rho 0 sama dengan 1,25 kg per meter pangkat 3. Gravitasinya 10 meter per sekon. V sama dengan 0,01 meter per sekon. Viskositas sama dengan 0,0112 Pascal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini atas materi yang telah disampaikan. Berikut ini adalah grafik data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu bola kecil, sedang, dan besar. Dapat dilihat pada grafik bola kecil, bola sedang, dan bola besar, terjadi peningkatan pada setiap jarak yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa jarak yang diberikan pada bola mempengaruhi waktu tempuh pada bola tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator.
Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan pada praktikum kali ini. Pada praktikum viskositas, kami menggunakan zat cair, yaitu gliserin. Data pengukuran gliserin diperoleh massa jenis gliserin 1,250 gram per centimeter kuadrat, disertai ketidakpastiannya 0,05 gram per centimeter kuadrat. Suhu gliserin diperoleh 30 derajat Celcius, disertai ketidakpastiannya 0,5 derajat Celcius. Pada praktikum ini, kami mengisi 4 tabel. Tabel 1, data pengukuran diameter masing-masing bola dan massanya. Untuk diameter bola 1 diperoleh 0,0037 meter, 0,0036 meter, 0,00355 meter, 0,00365 meter, dan 0,00352 meter. Masing-masing data diperoleh ditentukan jari-jarinya, yaitu untuk data 1, D1 sama dengan 0,0037 meter, R1 0,00185 meter, R1 kuadrat 0,0034 meter kuadrat. Data 2, D1 diameternya 0,0036 meter, jari-jarinya 0,0018 meter, jari-jari kuadratnya 0,000032 meter kuadrat. Untuk data 3, diameternya 0,00355 meter, jari-jarinya 0,0017 meter, jari-jari kuadrat 0,000002 meter kuadrat. Untuk data 4, diameternya 0,00365 meter, jari-jarinya 0,0018 meter, jari-jari kuadrat 0,000032 meter kuadrat. Untuk data 5, diameternya 0,00352 meter, jari-jarinya 0,0017 meter, jari-jari kuadrat 0,000029 meter kuadrat. Setelah itu didapatkan sigma rata-rata sigma jari-jari 0,00885 meter, sigma jari-jari kuadrat 0,000078 meter kuadrat, dan jari rata-rata 0,00177 meter. Delta jadi delta N 0,00192 meter, 192 meter, KR-nya 1,08%, KRS-nya 108%, angka pentingnya 1 min log untuk KR 0,96, sehingga diperoleh peraporannya 0,0017 meter lebih kurang 0,00192 meter. Untuk mencari massa jenis bola 1, diperoleh data massa bola 1 yaitu 0,0002 kg, 0,0002 kg, 0,00004 kg, dan 0,00005 kg. Massa rata-rata 0,00036 kg, dan jari rata-rata 0,00717 meter, dan rata-rata kubik 5,5 kali 10 pangkat min 9 meter kubik. Untuk V 4/3. Untuk V 4/3, V kali R pangkat min kubik 2,32 kali 10 pangkat min 8 meter kubik. Dan untuk P 1,55 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Next. Untuk tabel 2, kita membutuhkan data bola kecil. Diameter 1 0,05 meter, tinggi
itu 4,53 sekon. Waktu yang dibutuhkan 4,53 sekon. Satu per T1 0,222 sekon pangkat min 1. Untuk rata-rata jari-jari rata-rata 0,075 meter. Untuk Rho 1,55 kali 10 pangkat min 2 kilogram per meter kubik. Untuk Rho 1,25 kilogram per meter kubik. Untuk G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Untuk V 0,01 meter per sekon. Dan viskositasnya 0,112 Pascal. Untuk data 2, diameternya 0,1 meter. Untuk T2, waktu yang dibutuhkan 8,37 sekon. 1 per T2 sama dengan 0,12 sekon pangkat min 1. Untuk rata-rata jadi rata-rata 0,075 meter. Untuk Rho 1,55 kali 10 pangkat min 2 kilogram per meter kubik. Rho 1,25 kilogram per meter kubik. Untuk G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Untuk V 0,01 meter per sekon. Untuk viskositasnya 0,112 Pascal. Untuk data 3, diameternya 0,15 meter. Untuk waktu yang dibutuhkan 13,07 sekon. 1 per T sama dengan 0,08 sekon pangkat min 1. Untuk rata-rata jari-jari 0,075 meter. Dan untuk Rho 1,55 kali 10 pangkat min 2 kilogram per meter kubik. Untuk Rho 1,25 kilogram per meter kubik. Untuk G 10 meter per sekon. Untuk V 0,01 meter. Dan per meter per sekon untuk viskositas 0,112 Pascal. Untuk data 4, D4-nya 0,2 meter, T4 17,06 sekon, 1 per T 0,06 sekon pangkat min 1. Rata-rata jari-jari 0,075 meter. Untuk Rho 1,55 kali 10 pangkat min 2 kilogram per meter kubik. Untuk Rho 1,25 kilogram per meter kubik. Untuk G 10 meter per sekon kubik, sekon kuadrat. Untuk V 0,01 meter per sekon. Untuk viskositas 0,113 Pascal. Untuk data 5, D5-nya 0,25 meter, T-nya 21,75 sekon. Untuk 1 per T-nya 0,04 sekon pangkat min 1. Untuk rata-rata jari-jari 0,075 meter. Untuk Rho-nya 1,55 kali 10 pangkat min 2 kilogram per meter kubik. Untuk Rho 1,25 kilogram per meter kubik. Untuk G 10 meter per sekon. Untuk V-nya 0,01 meter per sekon. Untuk viskositasnya 0,112 Pascal. Hal ini membuktikan kecepatan akhir bola dapat dipengaruhi oleh bola besar dan jarak bola yang diberikan pada benda cair atau gliserin. Semakin besar massa bola, semakin cepat pula bola mencapai dasar atau kecepatan akhirnya. Begitu juga sebaliknya. Kecepatan akhir massa bola, maka semakin lambat juga bola untuk mencapai dasar tabung atau kecepatan akhirnya. Balikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada ahli atas materi yang disampaikan. Kesimpulan dari praktikum kami ini yaitu yang pertama, untuk membuktikan kebenaran hukum Stokes, bahwasanya F viskositas sama dengan 6P viskositas dikali R kali V.
koefisien kekentalan atau viskositas berbanding lurus dengan jari-jari bola atau benda, dan juga berbanding lurus dengan kecepatan relatif bola terhadap cairan. Artinya, besarannya gaya ini tergantung pada kecepatan benda. Yang kedua, koefisien kekentalan zat cair dapat diketahui dari gaya gesekan berbanding lurus dengan perbedaan kecepatan untuk tiap lapisan dan luas lapisan, sehingga viskositas sama dengan gaya viskositas per A dikali delta V per delta Y. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai praktikum kami ini. Bagi Ibu, Kakak, dan teman-teman semuanya, apabila memiliki kritik, saran, maupun pertanyaan, dapat ditulis dalam kolom komentar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami ini. Apabila ada kesalahan penulisan maupun kata-kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.